Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pemrograman dasar kelas 10 di semester genap. Untuk kali ini pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang kompetensi dasar 3.10, yaitu menerapkan pembuatan antarmuka atau user interface pada aplikasi. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, definisi dan karakteristik antarmuka atau interface. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip perancangan antarmuka. Yang ketiga, user interaction. Yang keempat, penyajian informasi. Yang kelima, penggunaan warna pada desain interface. Dan yang keenam, user guidance. Pada poin pertama, yaitu definisi antarmuka atau interface. Interface atau dalam bahasa Indonesia antarmuka merupakan tampilan visual yang berfungsi sebagai jembatan antara sistem dengan pengguna. Dapat juga diartikan sebagai tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Sebagaimana pada gambar tersebut, ilustrasinya yaitu ada user atau pengguna menggunakan aplikasi yang terdapat pada HP yang nantinya HP sebagai pengelola sistem, dan setelah user menggunakan aplikasi tersebut, maka aplikasi akan menampilkan output dari pengolahan data sehingga bisa diakses atau dilihat oleh pengguna. Ini adalah salah satu konsep dari user interface. Berikutnya yaitu karakteristik antarmuka. Yang pertama adalah tujuan antarmuka. Kenapa antarmuka diperlukan? Yang pertama yaitu memudahkan pengguna dalam menginput data. Yang kedua, membuat tampilan program menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pengguna dapat mengetahui hasil pemrosesan output data yang dilakukan oleh program. Sedangkan jenis antarmuka ada beberapa, diantaranya yaitu CLI, GUI, dan NUI. Nah, apa itu CLI? CLI singkatan dari Command Line Interface, GUI Graphical User Interface, dan NUI Natural User Interface. Ketiganya merupakan jenis antarmuka yang sudah umum digunakan. Selanjutnya yaitu kenapa Graphical User Interface lebih dipilih dalam penggunaan aplikasi. Saat ini, aplikasi berbasis Graphical User Interface lebih banyak diminati daripada berbasis yang lainnya. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu aplikasi Graphical User Interface mudah dipelajari oleh pengguna yang minim pengalaman maupun yang sudah ahli. Yang kedua, pengguna dapat berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi. Ini sama halnya seperti kita membuka tab baru pada aplikasi web browser. Selanjutnya, yaitu pengguna dapat menjalankan beberapa tugas dalam waktu bersamaan. Dapat dicontohkan, yaitu ketika kita melakukan editing dokumen, maka dalam waktu yang bersamaan kita juga dapat melakukan pencetakan dokumen. Masuk di bagian 1.2 mengenai prinsip-prinsip perancangan antarmuka. Prinsip yang harus dipahami oleh seorang user interface designer diantaranya yaitu 1. Sesuai dengan prinsip user compatibility. Kesesuaian tampilan dengan user harus dipertimbangkan. Misalnya, ketika kita membuat aplikasi yang tujuannya untuk anak-anak, maka tampilannya harus bersifat ceria dan penuh warna. Yang kedua, product compatibility, di mana aplikasi yang dihasilkan harus sesuai, dalam artian memiliki tampilan yang serupa untuk user biasa maupun user ahli. Tidak ada perbedaan tampilan. Yang ketiga yaitu task compatibility, di mana fungsional dari tugas harus sesuai dengan tampilannya. Contoh, tombol print, maka orang akan langsung mengartikan akan ada proses mencetak. Yang keempat, workflow compatibility, yaitu suatu tampilan layar di mana aplikasi dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Misalnya, untuk menyimpan file tidak harus membuka halaman lain,
karena sudah disediakan tombol save di layar tersebut. Yang kelima yaitu konsistensi. Jika kita menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka harus menggunakan terus istilah tersebut. Tidak boleh ada istilah lain yang bermakna sama. Yang keenam, familiarity, yaitu menggunakan simbol yang familiar dengan pengguna. Misalkan menggunakan ikon gunting untuk mewakili perintah cut atau potong. Yang ketujuh yaitu simplicity. Aplikasi menyediakan pilihan default untuk setting ukuran kertas. Selanjutnya tergantung user akan mengubahnya atau tetap menggunakan pilihan default tersebut. Ini digunakan pada aplikasi MS Word. Kedelapan, direct manipulation, yaitu adanya manipulasi secara langsung. Misalkan, untuk mempertebal huruf, cukup dengan menekan tombol Ctrl plus huruf B. Di sini, peran shortcut sangat dipertimbangkan. Yang kesembilan yaitu kontrol. Memberikan kontrol penuh kepada user, di mana user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. Ketika menekan tombol, lalu muncul tampilan yang berhubungan dengan tombol tersebut. Yang ke-10 yaitu what you see is what you get. Artinya membuat tampilan mirip seperti kehidupan nyata dan memastikan fungsionalnya berjalan sesuai tujuan. Tampilan ini menunjukkan bahwa apa yang dilihat oleh user, maka tampilan itu fungsinya sesuai dengan tugasnya. Berikutnya ada flexibility, yaitu mengizinkan user untuk melakukan perubahan terhadap tampilannya sendiri. Nomor 12 yaitu responsiveness. Tampilan yang dibuat harus bisa memberikan respon kepada user secara real time, yaitu ketika dilakukan klik maka respon akan muncul. Berikutnya invisible technology. Pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan programmer. Maksudnya bahwa apa yang ditampilkan di user interface, pengguna atau user tidak perlu mengetahui bagaimana cara untuk menampilkannya. Selanjutnya robustness, yaitu dapat mengakomodir kesalahan yang dilakukan oleh user. Jangan sampai terjadi error, apalagi sampai terjadi crash. 15. Prinsip protection, di mana melindungi user dari kesalahan yang sering dilakukan. Hal ini dengan menambahkan fitur back atau undo. Ke-16 is to learning, yaitu aplikasi harus mudah dipahami. Nomor 17 is of use, yaitu aplikasi harus mudah digunakan. Perbedaannya dengan ease of learning, kalau ease of use yaitu mudah digunakan, kalau ease of learning aplikasi mudah dipelajari. Nah, itu tadi prinsip perancangan antarmuka. Lanjut ke poin 1.3 yaitu user interaction, artinya interaksi user. Istilah yang digunakan untuk mewakili bagaimana seorang user dapat melakukan komunikasi dengan sebuah aplikasi. Nah, ada 5 tipe utama dari user interaction. Yang pertama yaitu direct manipulation, di mana user melakukan interaksi langsung dengan sistem melalui layar. Dicontohkan di sini yaitu user menekan tombol delete, yang seketika itu pasti ada feedback atau peringatan. Apakah Anda yakin akan menghapus file ini? Nah, ketika user yakin, maka klik yes. Ketika user ingin membatalkan, tinggal klik no atau klik close. Ada kelebihan di tipe direct manipulation, yaitu waktu pembelajaran sangat singkat. Feedback langsung dapat diberikan saat user mencobanya. Sedangkan kekurangannya yaitu
interface tipe ini sangat rumit untuk dibuat oleh seorang perancang sistem. Selanjutnya, yang kedua yaitu menu selection, merupakan pilihan dengan bentuk menu. Sebagaimana pada Microsoft Word, pada bagian atas ada kumpulan menu yang letaknya disebut dengan menu bar. Di sini user tinggal memilih menu yang sesuai dengan tugas yang akan dilakukan. Kelebihannya yaitu user tidak perlu ingat nama perintah serta tingkat kesalahan juga rendah. Sedangkan kekurangannya yaitu perlu adanya struktur menu yang banyak pilihan sehingga tidak membingungkan pengguna. Nomor 3 yaitu form fill in. Ini maksudnya yaitu ada form atau bagian yang harus diisi menggunakan keyboard. Contohnya yaitu pengisian data pendaftaran. Adapun kelebihannya, proses pemasukan data cukup sederhana dan mudah dipelajari. Dan kekurangannya memerlukan banyak tempat di layar karena harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Yang keempat yaitu command language, interaksi dengan cara menuliskan perintah yang telah disediakan. Misalkan kita menuliskan perintah pada command prompt dir/p, dir/w, dan lain sebagainya. Kelebihannya yaitu perintah diketikkan langsung pada sistem. Sedangkan kekurangannya, perintah harus dipelajari dan diingat oleh user. Dan ini tidak cocok untuk user biasa. Yang kelima yaitu ada natural language, di mana interaksi menggunakan bahasa alami, bahasa sehari-hari. Dicontohkan yaitu dengan mengetikkan kata kunci atau keyword pada search engine di internet, atau mengetikkan kata kunci pada web browser. Kelebihannya yaitu user tidak perlu belajar mengenai perintah yang harus digunakan. Sedangkan kekurangannya, tidak semua sistem cocok menggunakan tipe ini, terutama sistem pemrosesan data transaksional. Di bagian 1.4 yaitu penyajian informasi. Maksud dari penyajian informasi yaitu bagaimana cara kita menampilkan informasi pada user interface. Penyajian informasi bisa berupa penyajian langsung dari input yang diberikan atau disajikan menggunakan grafik. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu, beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk penyajian informasi. Yang pertama yaitu, apakah pengguna perlu informasi dengan ketepatan tinggi atau data yang saling berhubungan. Maksudnya data ketepatan tinggi yaitu data hasil analisa yang berupa angka. Sedangkan data yang saling berhubungan bisa diartikan dari data-data yang dikumpulkan dan diproses secara kontinu. Misalkan data penjualan hari ini dikalkulasikan dengan data penjualan besok dan seterusnya. Yang kedua yaitu seberapa cepat nilai informasi berubah. Maksudnya adalah informasi apakah cepat berubah atau berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Nomor 3, apakah pengguna harus memberi respon pada perubahan. Yang keempat, apakah pengguna perlu melakukan perubahan pada informasi yang disajikan. Yang kelima, apakah informasi berupa teks atau numerik. Nah, di sini penyajian informasi dibagi menjadi dua bentuk penyajian, yaitu static information yang berupa informasi statis. Ada juga dynamic information, yaitu informasi yang sifatnya dinamis. Untuk informasi statis itu ditentukan di saat awal sesi, tidak berubah selama sesi berjalan, bisa berupa informasi numeris atau teks, dan disajikan dengan huruf khusus yang mudah dibaca atau diberi highlight dengan warna tertentu. Sedangkan dynamic information yaitu perubahan terjadi selama sesi berlangsung dan perubahan harus dikomunikasikan ke user. Ini maksudnya perubahan terus terjadi seiring dengan penggunaan oleh user. Dapat berupa informasi numeris atau teks. Contohnya scanning virus. Yang ketiga, informasi dalam bentuk teks bersifat tepat, yaitu dalam artian informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks itu harus tepat, tidak ada perubahan atau kesalahan. Berikutnya, data bisa berubah sangat cepat. Misalkan, data saat ini yaitu data tentang
nilai. Kita inputkan nilainya. Nanti diketahui rata-ratanya. Setelah itu dilakukan pemasukan data kembali, data terbaru. Maka rata-rata data tersebut akan juga mengalami perubahan. Poin 1.5, yaitu penggunaan warna pada desain interface. Fungsinya apa warna di sini? Fungsinya yaitu warna menambah dimensi ekstra pada suatu interface. Yang kedua, membantu user memahami struktur yang kompleks. Dan warna dapat dipakai untuk memberikan tanda penting, yaitu berupa highlight pada hal-hal khusus. Di sini, warna disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kesalahan umum yang biasanya terjadi pada saat penggunaan warna di user interface. Nah, ini tidak mesti menggunakan warna merah, karena warna putih pun sebagai background itu bisa diterapkan. Yang kedua, yaitu terlalu banyak menggunakan kombinasi warna dalam menggunakan warna pada desain interface. Artinya, sebuah desain interface terdiri dari beberapa warna. Selanjutnya, ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti, seperti berikut ini. 1. Hindari penggunaan terlalu banyak warna. 2. Gunakan kode warna untuk mendukung operasi. 3. Gunakan warna secara konsisten. 4. Hindari pasangan warna yang tidak cocok. Yang kelima, gunakan warna untuk menunjukkan perubahan status. Di bagian terakhir, yaitu ada yang namanya user guidance, yaitu fasilitas sistem untuk mendukung user, termasuk online help, error message, dan user manual. Ini pasti ada di semua aplikasi, karena kebutuhan help itu sifatnya harus, karena tujuannya untuk memberikan informasi kepada user ketika mengalami kendala. Nah, user guidance perlu disatukan dengan UI untuk membantu user saat membutuhkan informasi tentang sistem. Dan sistem help dan sistem message merupakan bentuk dari user guidance. Nah, itu beberapa penjelasan dari materi pertemuan pertama mata pelajaran pemrograman dasar terkait dengan user interface. Sedangkan untuk tugasnya yaitu buatlah diagram yang menggambarkan struktur materi di atas. Dari rincian materi di atas dapat dibuat kesimpulan dengan menggunakan diagram. Nah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.